beseknya kelihatan ya, besek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Yasin, yang kita hormati guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Salbini LCMA, yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Heri Hasan SE, yang kita hormati Al-Ustadz Ahmad Saifi Sarjana Quran, orang tua saya Al-Walid Bapak Said bin Ahmad, yang saya hormati hadirin jamaah pengajian malam Senin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masa groginya beda, kayaknya grogi banget ini. Bapak ngumpul. Aduh. Tapi jangan macam-macam loh, ada bapak gua. Lagi bapak gua. Pikat. Karena belum bisa ke kantor jalan. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya kita niatin buat ibadah. Sholat ibadah, makan juga kita niatin bisa jadi ibadah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memang untuk ibadah, untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk menyembah kepada. Ini memang untuk menyembah, untuk ibadah kita nih. Makanya kita niatin semuanya untuk ibadah. Makan, walaupun itu untuk jasmani kita, itu bisa jadi buat ibadah. Kalau kita niatin buat ibadah, buat makan nih, biar ntar sholat kuat. Ngopi juga, biar ntar ada harus jadi lama. Jadi ibadah tuh, semuanya jadi ibadah. Tetapi ibadah pun bisa jadi tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau kita tidak niatkan buat ibadah. Ini ngaji nih, cakep banget ngaji mah, baca Iqra, baca Quran, sholat berjamaah, tapi niatnya lain, bukan karena Allah, nggak jadi ibadah. Ya enggak. Tahajud, cakep banget tahajud, bangun jam 1 malam, tapi nggak diniatin buat ibadah, buat yang lain, bisa jadi nggak jadi ibadah. Kita ngaji, kita niatnya biar dibilang rajin ibadah, ngarepinnya biar dinilai sama orang bagus, bukan karena bukan jadi ibadah. Kita puasa nih biar dibilang soleh, nggak jadi ibadah. Kenapa? Diminta nilainya bukan kepada Allah. Semua yang kita niatkan karena Allah, itulah jadi ibadah. Makanya hati-hati, ya kan? Itu yang disebut dengan namanya riya. Mengharapkan balasan, mengharapkan nilai dari selain Allah. Nah, kita niatin nih Pak, kita ulang, kita niatin dari rumah nih. Niat kita karena Allah. Kalau kita niatkan karena Allah,
Langkah kaki kita semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang untung rumah jauhan. Ada yang jauh di sini rumahnya. Ya kan? Langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala tuh langkah. Kalau naik motor dihitung orang itu. Tenang aja, semuanya ada ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, malam Senin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang kita baca dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hari kita baca huruf berapa huruf nih? Ada yang lihat 1 halaman. Ada yang Iqra 2 halaman. Itu semua hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kan, Alif Lam Mim. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu harfun. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu 1 huruf. Bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, udah berapa tuh? 3 huruf tuh. 1 hurufnya dibalas 10 kebajikan. Maka saat kita baca Alif Lam Mim, udah 30 kebajikan. Itu baru Alif Lam Mim doang. Belum Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190. Tapi jangan pakai buka kalkulator, kelamaan. Jadi itu lah, tenang malaikat normal salah. Nah, semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Mana sih bapak kita mencepatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Kalau memang tujuan kita itu, maka diajarkan doanya kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, iya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Emang mau bahagia di dunia doang? Di akhiratnya belangsak, mau? Di dunia mau girang banget ya, badan sehat banget. Ya nggak mau cari cewek dapat baik. Nyari duit juga apa jadi duit? Iya nggak. Munggelin pagar kebun jadi duit ya mah, iya ya. Apa jadi duit? Pohon pisang dipotek-potekin, jadi duit ya mah. Apa diding? Bahagia banget di dunia, ya enggak? Kan pas banget ya kan? Emang kondangan lagi banyak, arisan keluar cie. Arisan keluar, udah gitu, kondangan juga, orang pesta dia hajatan lagi, kan hitung duit mulu tuh, iya enggak? Nah, itu lagi cakep di dunia, enak banget tuh. Mau nyari cewek apa lagi? Asal disiram jingsot doang. Rambut yang udah putih dihitam-hitamin pakai semen sepatu. Ya enggak, dia nyingsot ya. Dia nyingsot tuh udah banyak ngikutin. Gampang banget di dunia. Di akhiratnya habis diseksa sama malaikat. dibolak-balik ya Allah. Dicari-cari kebaikannya, mana ini bocah. Kagak ada pisah. Mendingnya mau pada kaya. Udah susah. Ada lagi yang bahagia banget di dunia, di akhiratnya hebat banget Pak. Amalnya banyak. Di dunianya susah banget. Ada tim gitu? Ya enggak. Nyari duit udah minjem mana-mana udah dapat baik. Enak-enak mana coba? Mau kondangan susah, mau arisan susah. Ya enggak. Tetapi di surga, di akhiratnya cakep. Orang juga bener-bener.
Pas begitu mati masuk surga. Ada juga udah yang paling agak enak, udah di dunia belangsak, di akhirat nyungsep. Ada yang begitu. Ya habis gimana? Udah susah, ngaji males, sholat kagak mau, ya kan? Udah komplit banget begitu tuh. Udah paling gemes dah tuh begitu. Nah makanya kita mohon di kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa apa doa itu? Yang mana be doa? Pakai itu. Itu doa saya. Bagaimana itu? Kata Nabi yang pertama, lisanun dzakirun, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa tuh berzikir. Kemana bedik? Zikir. Bisa Abdul dzikri fa'lama annahu la ilaha illallah. Boleh tuh. Apa banget? Target tidak ya? Bisa saya bisa. Harganya sehari 1.000, ya kan? Selawat 1.000. Sudah tambah lagi istighfar kan 1.000. Ya, gampang banget kan, cepat banget begituan tuh. Ya, istighfar 1.000. Ya daripada ngobrol baik, naik motor pada bengong, ternabrak. Mendingan juga sambil ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada bunyi, ting dong, ada pesanan nih. Gojek. Ambil. La ilaha illallah, alhamdulillah, ambil tuh. Ya. Antarin lagi, la ilaha illallah. Jalan lagi bawa pesanan, la ilaha illallah. Ban kempes, la ilaha illallah. Lagi boncengin orang ya, lagi boncengin orang, la ilaha illallah. Abang apa sih lagi zikir bang? Gua takut kecelakaan mati. Lah, jangan ngacak-ngacak bang. Ditambahin. Nah, ya kan? Bisa lidah yang senantiasa berzikir. Ada yang mengatakan zikir itu ada tadi Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada juga yang mengatakan semua kegiatan ibadah berarti kita sedang sholat lagi zikir, puasa lagi zikir. Ini kita semua nih hitungan lagi zikir nih. Kenapa? Lagi ingat sama Allah. Emang kalau kagak ingat sama Allah sampai di sini? Boro-boro. Ya, gitu. Ini berarti kita lagi ingat sama Allah. Nah, yang kedua, qalbun syakirun, hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah. Hati senantiasa bersyukur, ingat kepada Allah, berterima kasih pada Allah, bahwasanya semuanya yang udah Allah berikan kepada kita ini, kita semuanya adalah karena Allah. Ya, Bang Godam nih ngerasain nih, saya nih pernah kena jantung nih. Kan kayak udah mati ya Bang Godam ya. Yang ada mati kita. Ya Allah, kita ingat bawaan udah kesono bae itu. Padahal napas sudah sengap-sengap ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita masih bisa kumpul, masih bisa ngaji, masih bisa makan, masih bisa minum, itu karena Allah. Maka tidak ada kata lain selain kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Banyakin pada alhamdulillah. Apa yang tambahin? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya ada cerita nih Bu, Pak. Ceritanya mah cerita suki sebenarnya. Ada seekor burung. Seekor burung tuh tinggalnya udah kurus buat badannya Pak. Tinggalnya di kebun, di hutan yang gersang. Air susah, kering banget itu hutan. Akhirnya dia badannya kurus. Lah burung kalau kurus kan bulunya juga pada susah tumbuh ya. Kayak masih anak burung itu kagak ada bulunya. Ada burung lain mampir. Lalu ngapa kurus banget kata tuh burung temennya. Ini ngapa ini? Coba sono doain, mintain doa gitu. Akhirnya tuh burung dapat katanya. Katanya lu disuruh banyakin baca
Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Banyak-banyakin alhamdulillah ala kulli hal. Besok dia balik lagi ketemu tuh burung yang tadi kurus. Itu burung udah dapat alhamdulillah ala kulli hal. Itu burung udah gemuk lagi. Burung udah gemuk lagi. Ya. Nah, qalbun syakir. Yang selanjutnya adalah balaul sabir. Bersabar ketika dapat musibah. Itu tuh. Hati bersyukur ketika dapat rezeki, ketika dapat ujian juga kita bersabar. Dapat musibah kita sabar. Bagaimana sih kita kalau bersabar? Semuanya pasti diuji oleh Allah. Benar gak? Jangan dikira kita nggak diuji nih. Ada orang sehat banget, rezekinya banyak banget, punya rumah gede, mobil mewah. Itu jangan dikira nggak diuji tuh. Semuanya pasti diuji. Emang bisa kita ngaku beriman nih tanpa diuji dahulu oleh Allah? Ada ayat yang suka dibaca maksud saya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia adalah orang yang beriman tanpa diuji dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua juga bisa ngaku paling beriman, bener nggak? Kita merasa paling soleh nih, kita bisa ngaku. Ya Allah, gua kayaknya udah soleh banget nih. Emang lu ngapain? Sholat Jumat tiap hari Jumat? Iya. Gua kayaknya udah soleh banget dah. Ngaji tiap malam Senin. Semua juga bisa ngaku begitu mah. Tapi tanpa diuji dahulu oleh Allah, kelam tentu. Makanya Allah kasih kita ujian untuk melihat sejauh mana kadar keimanan kita. Diuji dahulu oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan aku pasti uji kamu semua dengan sesuatu yang sedikit. Nah sedikit kenapa? Ada tafsir mengungkapkan. Kenapa banyak dari diri kita manusia lupa sama yang sedikit kalau udah dikasih banyak, bener nggak? Ini setahun ini sehat banget nih, orang sakit-sakit, pokoknya nyari rezeki enak, nyari duit gampang, badan sehat terus setahun. Tiba-tiba sehari sakit aja, sakit gigi nih, sakit gigi sehari aja, udah marah-marah. Ya Allah nih sakit, ada lagi. Seakan-akan Allah nggak pernah beri kesehatan apa-apa, bener nggak? Ini kita punya rezeki banyak nih, udah punya motor, udah punya mobil, udah. Tahu-tahu kita punya sepeda ontel, udah jelek banget, hilang. Kesel banget kan tuh. Padahal waktu sepeda kita udah nggak pakai, kita udah nggak pakai. Udah kesel banget, seakan-akan Allah nggak pernah ngasih rezeki. Ya Allah, nah, kita begitu tuh, lupa sama yang banyak, gara-gara yang sedikit. Bisa minal khauf, dengan rasa ketakutan, takut. Orang kaya takut banget miskin, saking takutnya nyumbang dihitung baik. Kemarin gue udah nyumbang 10.000. Ini ada konsumsi pengajian nyumbang lagi 50.000. Lah lama-lama duit gua habis ini mah. Iya enggak. Kapan gua kondangan? Tuh. Takut miskin tuh. Orang kaya takut miskin. Ada pejabat takut banget jabatan. Sayang banget sama jabatan. Digeser sama orang lain. Udah ngitung baik lah jabatan gua 2 tahun. Ini udah 1,5 tahun lah, tinggal 6 bulan lagi nih. Nah gua udah nyari ini nih tuh biar takut kalau jabatannya digeser. Orang cantik takut juga tuh, makanya ditemplok tuh muka pakai sabun ya. Ada tuh sabun yang nyuai merah ya, so ya kan
250.000 segini nih, sejempol. Bini beli segini. Suruh malah rumah. Glowing. Takut banget tuh jelek, ya kan? Ada jerawat dikit buru-buru facial, ke salon segala macem. Ada uban satu buru-buru kecil. Orang cantik, orang cantik takut walju kelaparan. Oh, kita pada kelaparan sekarang. Ada saudara kita pada kelaparan, tangga kita pada kelaparan. Itu ujian Allah. Wa naqsi minal amwal, kehilangan harta. Itu juga ujian Allah. Lagi udah ngumpulin duit, ngumpulin beli rumah, beli motor, beli mobil. Tahu-tahu banjir bandang, ketarik semuanya. Ya kan, motor keseret, mobil keseret. Ya enggak. Mana baru lunas? Ya enggak. NMAX baru lunas. Kan nyesek banget itu ya. BPKB baru nyampe rumah. Banjir bandang keseret semuanya. Ya Allah. Itu ujian Allah. Tuh. Wal angkus, kehilangan jiwa. Kita kehilangan orang tua, kita lagi sayang-sayangnya tuh. Kehilangan istri, kehilangan anak, lagi bangga-bangganya. Itu juga ujian wal angkus wasamarat, dan buah-buahan. Kita udah kehilangan buah-buahan. Mana sekarang buah-buahan? Lah dulu mah kita pada jarang jajan. Iya enggak? Ada pohon mangga, kita timpah. Iya enggak? Bangun tidur nih, ada mangga jatuh, itu juga udah gerak. Masih dimakan doang. Ada singkong dulu mah ya, jarang sarapan enak dulu mah, Pak. Iya, ya, Pak. Pagi makan gengsot, siang makan getuk, siang makan, sore makan timus, lah singkong semua. Bus, ya kan, malam direbus, lah siang masih dimakan lagi, ditutup pakai ikan gesek, udah ada airnya. Lah dulu mah itu sering banget kita. Sekarang singkong pakai beli ya Bang Yasin. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Idza asomatuhum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah yang apabila Allah timpakan dia musibah, Allah berikan dia ujian, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah nih ya Pak, kita habis diuji sama corona. Kita habis diuji sama pandemi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang kehilangan keluarga ya. Kita ucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya itu semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ada hikmahnya buat kita semua. Ya, kita yang udah pada belajar Al-Quran, semoga Allah berikan pahala yang luar biasa. Karena sebaik-baiknya orang adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kita sini ada yang ngajarin, ada yang belajar. Yang ngajarin, gak ada yang belajar, lebih bingung juga kita mau ngajarin siapa. Ada yang belajar, agak ada gurunya, lah bingung kita belajar siapa. Selamat datang Ustadz Bonar. Habis isi talim ya. Ya Allah. Al-Mukarram Ustadz Nasrullah. Emang di sana amplop kurang. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semua. Untuk doa kita persilakan guru kita
Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.